bahwa pasar itu sebagai tempat yang dibenci oleh Allah tetapi memiliki keutamaan dahsyatnya. Keutamaan tersebut ketika kita masuk ke dalam pasar itu. Kenapa demikian? Kenapa Allah berikan keutamaan yang dahsyat? Padahal tempat itu adalah tempat yang dibenci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berbicara tentang dahsyatnya zikir masuk pasar. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita yang belum pernah masuk pasar? Tentu jawabannya insya Allah semua kita pasti pernah masuk ke pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat beraktivitas jual dan beli. Ada yang menjual, ada yang membeli. Aktivitas itu tentu memakan tempat. Apapun tempat yang berlaku di dalamnya aktivitas jual beli, maka para ulama menyebutkan itu bagian dari pasar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tahukah kita betapa pentingnya pasar bagi seorang muslim terutama? Namun demikian pentingnya kita juga diingatkan akan keberadaan pasar itu sendiri. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabbu ilallah fil bilad al masjid atau al masajid, abghadul bilad ilallah as-suq, yang dimaknai dengan tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid, sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah ternyata adalah pasar. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah melalui Rasul menyebutkan tempat yang dibenci itu pasar. Tapi di awal tadi kita katakan bahwa pasar itu adalah sesuatu yang penting bagi kebutuhan kehidupan manusia, siapapun itu adanya, termasuk kita kaum muslimin dan muslimat. Karenanya insya Allah tidak ada satupun di antara makhluk Allah yang berakal yang belum pernah pasar. Kaum muslimin, keberadaan pasar yang demikian penting, sekalipun sebagai tempat yang dibenci oleh Allah, di sanalah letaknya aturan Islam memberikan aturan yang mulia, supaya setiap hamba-hamba Allah yang masuk ke pasar mendapatkan keutamaan. Bukan saja dia dilarang masuk pasar dalam arti pasar sebagai tempat yang dibenci, tapi juga kita dipersilakan masuk pasar namun dengan mengikuti adab dan etika di pasar. Salah satu tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita tatkala masuk pasar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar. Rasulullah bersabda, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar. Tsumma qala, kemudian dia berkata dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang masuk pasar kemudian berzikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat zikir yang demikian, maka kata Rasulullah SAW ada 4 keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang berzikir masuk pasar itu.
Yang pertama kata Rasulullah SAW, kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan tuliskan baginya 1000 dalam makna 1.000.000 kebaikan pada buku catatan amalnya. Luar biasa. Bayangkan, kita beramal dengan amalan yang sederhana tetapi dicatat dengan catatan yang luar biasa dahsyatnya, banyaknya. 1.000.000 kebaikan akan dicatatkan bagi kita yang berzikir masuk pasar. Cukupkah itu? Belum. Yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang masuk pasar itu akan diberikan keutamaan yang kedua, wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah akan hapuskan dari catatan amalnya 1.000.000 keburukan. Tadi yang pertama ditambahkan, dicatatkan 1.000.000 kebaikan. Yang kedua dihapuskan 1.000.000 keburukan. Luar biasa, subhanallah, luar biasa dahsyatnya keutamaan yang kedua ini. Belum cukup ke itu, Allah berikan tambahan keutamaan yang ketiga, yakni warafa'alahu alfi darajah. Allah akan tinggikan derajatnya 1.000.000 tingkatan. Bayangkan, derajat kita ini manusia, kalau diukur oleh manusia, itu bisa saja manusia mengukur derajat kita. Kita bisa dimuliakan oleh manusia, bahkan juga bisa dihinakan oleh manusia. Terkadang manusia yang mulia pun bisa dihinakan oleh manusia, tapi tidak di mata Allah. Allah mengangkat derajat tentu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah berdasarkan amalan yang dilakukan oleh manusia. Dan dahsyatnya luar biasa. Salah satu kedahsyatan itu berasal dari zikir masuk pasar, yang tak kala kita masuk ke pasar Allah berikan keutamaan itu. 1.000.000 tingkatan kita diangkat oleh Allah derajat kita ke tempat yang mulia. Cukup? Belum. Allah ternyata berikan keutamaan yang keempat, yakni banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga kelak. Bayangkan, kita masih hidup di dunia ini, tapi kelak di surga sudah disediakan rumah oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kita berzikir ketika masuk pasar. Zikir yang sederhana, tapi balasan yang luar biasa. Kita di dunia saja belum tentu bisa bikin rumah, tapi kita di dunia yang belum bisa bikin rumah sendiri. Katanya ada yang belum punya rumah sendiri, masih ngontrak, tidak ada persoalan. Allah tidak memandang rumah itu berdasarkan kontrakan, sewa, kos milik sendiri. Bahkan sebagai bagian dari istana sekalipun yang kita miliki, Allah tidak akan pandang itu. Tapi Allah bisa bangun kita rumah di surga. Salah satunya dengan keutamaan zikir masuk pasar yang luar biasa ini. Allah bangunkan rumah bagi orang itu di surga. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, demikian dahsyatnya zikir masuk pasar ini. Karenanya tugas kita yang pertama adalah bahwa pasar itu sebagai tempat yang dibenci oleh Allah, tetapi memiliki keutamaan dahsyatnya. Keutamaan tersebut ketika kita masuk ke dalam pasar ini. Kenapa demikian? Kenapa Allah berikan keutamaan yang dahsyat? Pada tempat itu adalah tempat yang dibenci. Allah tahu betul tuh kebutuhan manusia. Tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pasar. Pasar sebagai tempat jual beli itu sebagai sesuatu yang memang penting bagi manusia itu. Sehingga Allah pun mengisyaratkan dalam ayatnya. Di antaranya ketika Allah menyebutkan perintah menunaikan salat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ada kalimat bai' di dalam itu. Ketika Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, kalau diserukan kepada kalian untuk menunaikan ibadah pada hari Jumat, ayo bersegera berlari kalian untuk bersegera mengingat Allah, menunaikan ibadah Jumat. Wazarul bai', tinggalkan dulu aktivitas jual beli, tinggalkan dulu pasar, tinggalkan tempat-tempat kalian beraktivitas bermuamalah di sana. Ayo kejar masjid, datangi masjid tempat menunaikan ibadah Jumat. Isyarat yang luar biasa betapa pentingnya pasar, di mana di pasar itu tempat aktivitas jual beli. Yang kedua, Allah mengisyaratkan melalui Rasulnya betapa penting dahsyatnya pasar, karena memang pasar itu di dalamnya ada aktivitas, yang aktivitas itu banyak melalaikan orang, ya, melalaikan orang dari mengingat Allah, dan Allah tidak suka orang yang lalai dari mengingatnya. Oleh karena itu Allah ajarkan melalui Rasulnya zikir masuk pasar. Supaya apa? Supaya orang tidak dilalaikan oleh aktivitas pasar. Apa aktivitas pasar yang bisa melalaikan orang? Kalau kita masuk pasar tuh mata kita kan nyalang nih, lihat ke sana kemari.
Tuh, lihat yang ini suka, lihat yang sana suka, lihat makanan doyan. Padahal belum tentu bisa kita nikmati, belum tentu kita bisa makan itu makanan. Ya, tapi begitulah mata, ya, selera yang ada dalam diri kita, hawa nafsu kita ketika berada di pasar itu luar biasa. Yang kedua, aktivitas pasar itu juga cenderung muncul perbuatan-perbuatan yang berbau kekejian, kemaksiatan. Apa misalnya? Mata memandang sesuatu yang barangkali tidak dibolehkan dipandang. Kemudian ada tindakan atau perbuatan mengurangi timbangan, mencurangi timbangan, kedustaan di dalamnya, bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Nah, upaya-upaya begini ini dihindari ketika kita berzikir masuk pasar. Ingat, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Ya, Allah yang kita tuhankan, yang kita sembah itu hadirkan ketika kita berada di pasar. Membaca zikir ini kemudian membuat kita ingat, oh, nggak mungkin saya melakukan keburukan di pasar, nggak mungkin saya mengikutkan hawa nafsu saya di pasar. Kenapa? Karena ada Allah yang memperhatikan saya. Yang ketiga, zikir masuk pasar ketika Allah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya pasar sebagai aktivitas itu adalah supaya kita memang berhati-hati di pasar, mengingat Allah berada di pasar di tempat yang Allah benci. Jadi bayangkan, di tempat yang Allah benci itu kita berzikir kepada Allah, tentu Allah senang dengan kita, senang sekali dengan kita. Nah, karena itu jangan pernah lalai ketika masuk ke pasar. Yang keempat, bahwa pasar yang dimaknai dengan pasar itu tentu cakupannya luas. Artinya di awal tadi dikatakan bahwa pasar adalah aktivitas tempat berjual beli, maka apapun di sana ada aktivitas jual beli itu dikatakan pasar. Kalau begitu, pasar yang ada seperti pasar tradisional, pasar induk, mall, bahkan toko-toko, kedai-kedai, pasar kaget itu adalah pasar. Barangkali saudara-saudaraku punya kedai di rumahnya, maka itu adalah pasar. Kenapa? Ada aktivitas jual beli di sana. Karenanya ketika masuk ke pasar, sebagai posisi kita sebagai apapun, entah kita sebagai penjual, kita yang punya kedai, kita yang punya toko, kita berada di situ, sebelum masuk ke dalam kedai, sebelum masuk ke dalam toko kita, sebelum masuk ke pasar, baca zikir itu dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita masuk ke pasar sebagai pedagang, baca zikir, subhanallah, Allah akan berikan keutamaan yang luar biasa. Betapa seringnya kita masuk pasar, apalagi sebagai pedagang tentunya. Setiap hari, setiap waktu, bahkan kalau kita punya kedai di rumah, kita ada di kedai kita ada di toko kita ada di pasar itu. Betapa kita sering membaca zikir, maka betapa juga banyaknya keutamaan kita raih. Oh, kita sebagai pembeli, kita sebagai konsumen di sana, maka keutamaan itu pun tetap kita bisa raih. Kita masuk pasar, barangkali kita mau ke pasar belanja mingguan, misalnya ke mall. Sebelum melangkah masuk ke pasar itu, ke pintu kedai, ke pintu toko, ke pintu mall itu, baca zikir ini. Keutamaan yang luar biasa menyertai kita semua, insyaallah. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agaknya inilah tausiah kita hari ini, memaknai betapa dahsyatnya zikir masuk pasar. Tinggal kita mengamalkannya dan kita yakinkan diri kita bahwa sesungguhnya Allah itu senang ketika hamba-hambanya memuliakannya, berzikirnya padanya, terutama zikir-zikir tauhid. Lihatlah zikir tauhid yang diajarkan dalam zikir masuk pasar ini. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Allah lah Tuhanku, Allah lah yang aku sembah. Ya, wahdahu la syarikalah, yang maha esa dan tidak ada syarikat atasnya. Lahul mulku, dialah yang memiliki kerajaan. Walahul hamdu, dan dialah yang pantas dipuji. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa hayyul la yamut, dia yang maha hidup dan tidak pernah mati. Biyadihi khair, di tangannya segala kebaikan, di tangan Allah segala kebaikan itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha mengetahui dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin, saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini saja, ayo wiridkan dalam diri kita, wiridkan dalam lisan kita ucapan zikir masuk pasar ketika kita masuk ke pasar, masuk ke toko, masuk ke mall, masuk ke kedai.
ya, atau mungkin pasar-pasar di pinggir jalan, pasar kaget misalnya. Jangan lupa zikir ini. Semoga Allah memuliakan kita dengan zikir ini dan melindungi kita di tempat yang Allah sebutkan oleh Rasulullah sebagai tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.